Oke, teman-teman sekalian. Jadi sekarang kita akan mencoba membuat tombol hitam dan putih. Jadi kita menekan si tombol itu, si gambar kita yang ada di akses 1 itu akan berubah jadi hitam putih. Nah, sebelumnya saya ingin bahas dulu tentang teori atau konsep hitam putih, black and white. Oke. Jadi kita masuk ke sini. Nah, bicara tentang hitam dan putih, itu kita harus paham dulu ada istilah threshold ya. Nah, threshold itu apa? Threshold ya, itu adalah sebuah patokan nilai. Jadi si threshold ini hanyalah sekadar nilai belaka yang dimana apa patokan nilai akan nilai logika 1 atau 0. Nah, jadi misal langsung ya, misal kita punya matriks gambar. Nah, ini matriks gambar sekian kali sekian, anggaplah misal 5, 6, 7, 10 misal. Nah, lebih besar sama dengan, nah ini adalah si thresholdnya. Misal saya ambil berapa, 6. Nah, sama dengan, ingat black and white itu hanya mengandung dua nilai, dia punya elemennya. Jadi bukan 0 sampai 255 lagi, melainkan 0 sampai 1. Jadi kalau 0 itu disimbolkan dengan hitam, saya tulis H. Kalau 1 itu disimbolkan dengan putih, jadi hitam putih, black and white. Nah, ini mirip dengan operator aritmatika yang ketika ada matriks dikalikan dengan skalar, jadi kita bisa anggap skalar. Nanti ini akan dicek satu-satu di sini. Dari hasilnya nanti begini. Apakah si 5 lebih besar dari 6? Nah, jawabannya kan salah. 5 itu harusnya lebih kecil dari 6, tapi ini kan lebih besar, berarti salah. Kita return 0. Nah, kita cek lagi ini. Apakah si 6 lebih besar dari 6? Jawabannya kan salah, harusnya kan sama dengan 6 sama dengan 6. Berarti kita return 0. Oke, 0. Apakah si 7 lebih besar dari 6? Jawabannya benar, maka kita return, kita kembalikan nilai 1. Kalau ini kan 10 lebih besar dari 6, berarti 1. Nah, inilah yang kita sebut matriks gambar black and white. Nah, ini adalah matriks gambar black and white. Jadi ini sudah jadi hitam putih, teman-teman. Ini kan 0 hitam, 1 putih. Nah, coba kita langsung ke codingannya. Oke. Sebenarnya kita copy paste ini. Nah, kita ganti jadi hitam putih. Jadi ini adalah cara lain untuk membuat tombol ya. Jadi codingannya dulu kita buat hitam dan putih. Jangan lupa ini ganti jadi 5. Kita hapus ini. Oke. Kita hapus ini. Nah, oke, cukup sini. Nah, coba kita kembali ke figur. Nah, sekarang ini kita copy paste. Pastikan ini tagnya push button 5. Oke. Kita ganti jadi hitam putih. Hitam putih. Close. Jangan lupa Ctrl S. Oke, minimize. Nah, sekarang ini kan push button 5. Oke, konsep ini kan tadi contoh ya. Nah, jadi kalau misal kita ingin mengubah suatu gambar menjadi black and white, itu ada 2 step ya. Kita pertama si RGB ini kita ubah dulu jadi akromatik, abu-abu. Nah, baru kita ubah jadi black and white. Tadi kan kita sudah tahu ini konsep ya. Nah, umumnya si nilai threshold itu ya, si nilai threshold ini, si nilai ini secara default ya, secara default nanti saya pakai fungsi tambahan juga nanti, tapi ini kita pakai opsi lain. Nah, sebenarnya ada 2 cara untuk mengubahnya ya. Coba umumnya itu 128 di sini. Sini nilai thresholdnya. Nah, 128 karena ini adalah nilai tengah dari interval 8 bit. Pada saya ini saja 8 bit. Kurang lebih nilai tengah. Nah. Oke, coba kita kembali ke codingan. Nah, ini kan saya sudah serap
data RGB-nya, terus saya sudah ubah dia jadi akromatik. Sekarang saya ubah dia jadi black and white, maka tetap buffer. Nah, caranya apa? Kita ambil si buffer ini. Ingat, ini datanya kan akromatik. Nah, saya lebih besar. Nah, ini adalah sintaks lebih besar ya. Ini mutlak. Ini sebenarnya oke lah. Kalau dalam black and white itu sebenarnya harus lebih besar. Operator perbandingan itu lebih besar. Lebih besar dari apa? Nilai thresholdnya 128. Oke. Nah, pada saat saya tampilkan di akses 1. Nah, ini si buffer ini saya run, ambil gambar, coba saya tekan, maka dia jadi hitam putih. Kalau saya cek pixel, teman-teman bisa lihat di sini, ini mirip akromatik, tidak ada RGB, tapi bedanya adalah 0101. Ini 1 putih, 0 hitam. Nah, jadi kurang lebih demikian teman-teman. Tapi kalau mau teman-teman pakai yang fungsinya dari MATLAB, itu bisa jadi begini. Kita kasih komen ini. Nah, caranya bagaimana? Buffer. Nah, ada image to black and white. Teman-teman tinggal masukkan buffer. Oke, kita run. Kita close dulu ini, run, ambil gambar, pun hitam putih. Nah, sama. Jadi sebenarnya nilai threshold ini kita bisa atur ya teman-teman. Nanti di tombol berikutnya kita bukan tombol yang kesekian setelah hitam putih, kita akan coba atur si nilai threshold. Nah, tapi dalam konteks konsep ini IM to BW ini kita bisa atur nilai thresholdnya dengan cara 128 ini, tapi harus dibagi 255. Kenapa? Karena hakikatnya ini adalah faktor pengali sebenarnya. Faktor pengali dari ini 128 255, jadi adalah faktor pengali dari si 255 itu sendiri. Nah, ini kan coret. Nah, kan bisa diatur jadi, kalau saya atur jadi 1 0, coba saya run, dia pasti warna hitam semua. Dia pasti warna putih semua. Jadi teman-teman bisa coba kenapa bisa hitam, kenapa bisa putih. Nah, kalau 255 saya ganti, jadi berarti dia jadi hitam. Nah, kan hitam. Kenapa hitam? Nah, karena kalau saya ganti dia punya value threshold itu 255, maka dia punya output logika boolean ya 0101 itu pasti semuanya itu bernilai 0. Kenapa 0? Ini dikarenakan nilai yang lebih besar dari 255 itu tidak ada. Toh kan walaupun saya masukkan di sini 255, ini kan mentok sudah. Anas ini integer 8 bit. Nah, apakah 255 lebih besar dari 255? Jawabannya kan pasti salah. Nah, yang lebih kecil dari 255 itu misal 200, itu pasti ya 0 lah. Sedangkan 255 saja 0. Nah, kurang lebih logikanya demikian teman-teman. Oke, jadi teman-teman ini adalah opsional. Teorinya kalau teman-teman hapus ini, itu secara default 128 dia punya nilai threshold.